Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1091. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mungkin bisa memahami lebih jauh daripada orang lain, dan dengan cahaya milenium ini mungkin itu bisa membuat asal-usul waktu Kincen menjadi lebih kuat lagi. Singkatnya, pertukaran pun berhasil dilakukan dan cahaya milenium itu jatuh ke tangan Kincen. Kincen kemudian menyentuh cahaya berusia 1000 tahun ini, dan asal-usul waktu di benaknya segera menyampaikan ledakan kegembiraan. Namun Kincen tidak menelannya untuk pertama kalinya, tetapi Kincen kemudian memasukkannya ke dalam cakram Gyeokyan Kun. Karena Kincen tahu sekarang bukan waktunya untuk menyempurnakan. Setelah cahaya milenium itu, wanita berbaju merah pun kemudian melanjutkan lelang barang ketiga. Barang lelang ketiga nampak adalah sebuah perahu terbang yang tersisa dari zaman kuno. Perahu terbang itu bisa terbang melintasi kehampaan dan merupakan harta karun terbang tertinggi. Dan hal yang paling kuat adalah perahu terbang itu dapat menyembunyikan beberapa rahasia berbahaya. Jika Kincen tidak membeli cahaya milenium, Kincen mungkin akan tertarik dengan perahu hitam terbang ini. Akan tetapi dengan cahaya milenium, Kincen hanya akan mengajukan penawaran dan mengundurkan diri. Namun benda ini tidak sebaik cahaya milenium di mata Kincen. Namun, jauh di atas nilai cahaya milenium di mata orang kuat lainnya. Pada akhirnya, perahu hitam terbang ini pun dilelang untuk harga 1,5 miliar poin prestasi ditambah juga harta karun. Kincen hanya bisa diam-diam menghela napas atas kekayaan orang lain. Jika dia tidak memperoleh banyak hal di sungai bintang neraka, maka dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang ini. Kemudian harta karun yang dilelang yang keempat itu nampak adalah sebuah aura magis tingkat atas yang diturunkan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu ditinggalkan oleh ahli yang mulia bumi sebelum dia jatuh. Akan tetapi itu saat ini agak rusak setelah berlalunya waktu. Tiba-tiba pelelangan mencapai puncaknya dan aura supernatural yang tersisa sebelum kematian master di tingkat yang mulia bumi. Bahkan jika itu rusak, itu masih menyebabkan banyak orang minat. Pelelangan ini cukup menjengkelkan untuk Kincen karena Kincen jelas merasakan bahwa dalam pelelangan ini pasti ada master di ranah yang mulia bumi yang berpartisipasi di dalamnya, yang membuat Kincen kehilangan ide untuk menawar. Berbagai harta karun bermunculan tanpa henti dan pada akhirnya benda ini pun dibeli oleh kekuatan besar dengan harga 2 miliar poin kontribusi ditambah harta karun tertinggi. Dan harta karun tertinggi ini saja itu tidak lebih buruk daripada cahaya milenium dan bambu berbintang. Saat ini suasananya semakin meriah. Wanita berbaju merah itu pun yang memimpin pelelangan juga sangat puas dengan suasananya. Dia kemudian mengeluarkan harta karun yang kelima dan lalu berkata, harta karun kelima ini bukanlah hal yang sepele. Itu adalah pedang. Mengatakan ini, wanita berbaju merah itu pun mengeluarkan sebuah pedang dan diletakkan di depan semua orang. Begitu pedang ini muncul, itu memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Aura kuno meresap dari pedang itu. Benda pedang ini jelas merupakan harta karun dari suatu kekuatan kuno. Namun sangat disayangkan, semua orang juga dapat melihat dengan jelas bahwa ada sebuah celah pada pedang tersebut yang jelas-jelas pedang itu sedikit rusak. Pedang ini disebut pedang Pok Jun. Saya pikir Anda semua harus tahu pedang siapa ini, kata wanita berbaju merah itu seraya tersenyum. Tiba-tiba terjadi keributan di lapangan dan semua orang menyadari bahwa bukankah senjata ini dari pedang iblis Daning dari ras manusia kuno, dan dia juga merupakan master tertinggi di ranah yang mulia bumi. Pedang ahli yang mulia bumi, dan pedang itu juga menanamkan semua kehendak yang mulia bumi sebelum kematiannya. Seberapa berhargakah itu? 1,5 miliar poin prestasi ditambah pena suci tingkat yang mulia, kata orang lain. Mereka pun mulai menawar. 1 miliar poin prestasi ditambah buah kekacauan, kata orang lainnya yang menawar. Dan di saat buah kekacauan ini keluar, itu juga langsung menarik sensasi banyak orang.
Ini adalah buah kekacauan yang memungkinkan seseorang untuk secara langsung menerobos ranah yang mulia. Dan alasan mengapa yang mulia racun kekacauan sebelumnya mampu menerobos adalah karena dia juga memperoleh buah kekacauan ini. Akan tetapi, sangat tidak disangka bahwa buah kekacauan akan muncul di lelang ini. 2 miliar poin prestasi ditambah harta karun kristal. Akan tetapi muncul kembali tawaran yang lebih tinggi. Saya harus mengatakan bahwa pedang ini terlalu panas dan itu telah menarik banyak persaingan. Hanya setengah batang dupa waktunya. Dan itu sudah melampaui harga tertinggi sebelumnya. Saat ini Qin ketika dia melihat kenaikan harga ini, Qin pun tercengang. Orang-orang yang ada di sini terlalu kaya. Untungnya Qin memiliki pedang karat misterius dan Qin tidak tertarik dengan pedang ini. Pada akhirnya, harta karun pedang ini pun dimenangkan dengan nilai prestasi 2,8 miliar ditambah harta karun tertinggi. Hingga kesempatan terakhir, suasana di lokasi masih sangat panas dan semua orang belum bisa bersantai untuk beberapa saat. Menunggu kerumunan menjadi santai, wanita berbaju merah itu pun kemudian mengeluarkan kotak giok berikutnya. Kesadaran spiritual Qin telah memperhatikan wanita berpakaian merah itu. Begitu kotak giok itu dikeluarkan, bahkan jika wanita berpakaian merah itu belum menjelaskannya, namun hati Qin bergetar dan detak jantungnya semakin cepat. Qin menyadari harta karun ini jelas tidak sederhana, dan Qin merasakan detak jantungnya bertambah cepat dan sangat tertarik dengan barang lelang ke-6 ini. Qin terkejut ketika merasakan kotak giok itu. Harta karun macam apa ini yang bisa membuat detak jantungnya begitu cepat? Ini adalah pertama kalinya Qin merasakan dorongan seperti itu. Bahkan ketika Qin mengeluarkan cahaya milenium sebelumnya, asal-usul waktu di dalam pikiran Qin tidak begitu bersemangat. Tetapi sekarang jelas sekali harta karun ini memiliki daya tarik yang kuat kepadanya. Namun Qin bahkan tidak bisa merasakan apa di dalam tubuhnya yang membuatnya tertarik. Qin tiba-tiba berdiri menatap harta karun di lantai lelang dengan mata berapi-api. Kotak giok ini sangat menarik perhatiannya. Pasti itu ada sesuatu yang membuatnya bergairah. Tuanku, ada apa? Kata Gulimo seraya memandang Qin dengan sedikit keraguan. Tidak ada apa-apa, kata Qin seraya menggelengkan kepalanya dan dia pun duduk lagi seraya menatap kotak giok itu dengan hati-hati. Qin kembali merasakan ketertarikan yang kuat. Ketertarikan ini cukup kuat, akan tetapi Qin tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Di platform tinggi, wanita berbaju merah itu mengangkat kotak giok dan lalu berkata dengan suara yang serius, "Benda berikutnya yang kita keluarkan pasti merupakan harta karun tertinggi. Itu adalah penahan dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi." Begitu wanita berbaju merah di pasar gelap mengatakan bahwa penahan ini memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi, dan itu pun langsung menarik perhatian banyak orang dan menyebabkan keributan di pengadilan. Di bawah tatapan semua orang, wanita berbaju merah membuka kotak giok itu, dan kemudian sebuah pergelangan tangan sederhana tiba-tiba muncul di depan semua orang. Pergelangan tangan ini benar-benar gelap, itu diukir dengan tanda misterius, tetapi orang-orang tidak bisa merasakan napas yang mengerikan karena pergelangan tangan itu sangat sederhana. Jika harta karun seperti itu muncul di medan perang 10.000 ras, maka orang awam pasti tidak akan menganggapnya sebagai harta karun yang hebat. Kemudian wanita berbaju merah pun kembali menjelaskan beberapa perkenalan lagi tentang harta karun ini. Sebelum kemudian wanita berbaju merah itu menyingkir ke samping dan mulai membuka untuk penawaran. 1 miliar poin prestasi ditambah pena suci tingkat yang mulia. Tiba-tiba suara-suara tawaran pun keluar dari setiap kotak. Meskipun mereka tidak tahu harta karun apa itu, akan tetapi harta yang misterius bahkan membuat mereka sangat ingin membelinya. Ketika semua orang menawar, saat ini Qin berdiri di kotak tempatnya berada dan ekspresinya penuh kegembiraan. Ketika harta pergelangan tangan atau yang disebut Qin dengan gelang Fata Morgana spiritual ini muncul, Qin segera merasakan bahwa baju besi Haotian di tubuhnya bergetar hebat. Mata Qin berbinar karena Qin yakin bahwa itu pasti adalah salah satu bagian dari baju besi Haotiannya. Karena harta itu bisa begitu tertarik dengan baju besi Haotian. Dan wanita berbaju merah itu juga mengatakan bahwa benda ini juga diambil dari Sungai Bintang Neraka. Dan kemungkinan besar itu berasal dari tempat yang sama. Dan kemungkinan itu adalah satu set dengan baju besi Haotian.
Jika itu benar-benar satu set, maka itu pasti akan memiliki tambahan kekuatan yang sangat besar kepada armor besi Haotian. Barang ini aku harus mendapatkannya, kata Qin-Chen. Memikirkan hal ini, hati Qin-Chen benar-benar tenggelam. 1,2 miliar poin prestasi ditambah 1 pena suci tingkat yang mulia juga ditambah 101 ikan Shenguang. 2 miliar poin prestasi ditambah 2 pena suci tingkat yang mulia ditambah sebuah meteorit dari surga. Kutipan penawaran satu demi satu keluar, menyebabkan Qin-Chen mengerutkan kening. 1,3 miliar poin prestasi ditambah 1 pena suci tingkat yang mulia ditambah 200 ikan Shenguang, kata Qin-Chen. Dia mengutip penawaran harganya lagi. Pada saat ini, harga harta karun pergelangan tangan ini pun telah melambung tinggi. Akan tetapi Qin-Chen tidak menyangka setelah Qin-Chen mengeluarkan penawaran yang lebih tinggi sebelumnya. Tiba-tiba pada saat ini, ada penawaran yang lebih tinggi dari Qin-Chen pun terdengar. Pada akhirnya Qin-Chen pun menaikkan penawarannya. Miliaran poin prestasi ditambah Raja Ikan Shenguang 10 kati ditambah kepiting besar bercangkang tebal 50 kati 3 warna, kata Qin-Chen. Setelah penawaran ini muncul, pelelangan kembali hening dan sudah lama tidak ada tawaran baru lagi. Karena saat ini Raja Ikan Shenguang tiba-tiba muncul kembali. Akan tetapi yang membuat semua orang terkejut adalah kepiting bercangkang tebal 3 warna. Karena itu merupakan spesies langka di Sungai Bintang Neraka. Ketika Qin-Chen mengeluarkan penawaran ini, banyak kotak pun seketika terdiam. Karena ini adalah spesies asing di Sungai Bintang Neraka. Kebanyakan orang hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya secara langsung. Akan tetapi yang membuat orang-orang bertanya-tanya, orang cabul macam apa yang memiliki 2 spesies alien asing dari galaksi Bintang Neraka? Mungkinkah orang cabul ini telah memancing di Sungai Bintang Neraka sepanjang tahun dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun? Namun, jika ada yang mengetahui bahwa Qin-Chen hanya memancing selama waktu setahun di Sungai Bintang Neraka, maka mereka akan bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi gila. Saat ini Qin-Chen tidak bisa menahan napas lega ketika dia melihat pengadilan dengan cepat menjadi tenang setelah mendengar penawarannya. Namun, sebenarnya di antara spesies-spesies alien dari galaksi Bintang Neraka yang telah Qin-Chen kumpulkan di dalam cakram Gyo Qiankun, Raja Ikan Shenguang dan juga kepiting berbaju tebal 3 warna itu dianggap sebagai yang paling tidak dibutuhkan oleh Qin-Chen. Oleh karena itu Qin-Chen mengeluarkannya di pelelangan ini. Namun sebenarnya yang ingin dikeluarkan oleh Qin-Chen itu adalah Rainbow Koi atau koi pelangi. Akan tetapi Rainbow Koi ini telah dilihat oleh orang-orang dari ras Warajek Emas Hitam dan juga terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Dan setelah itu dikeluarkan, kemungkinan besar identitas Qin-Chen akan langsung terungkap. Jadi dia tidak jadi mengeluarkannya. Pada saat ini semua orang yang berpartisipasi di dalam pelelangan semuanya pun terkejut. Akan tetapi wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan melihat ke layar besar penawaran tersebut dengan tidak percaya. Segala sesuatu dalam pelelangan kali ini sangat bertentangan dengan langit dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia pun terkejut. Tetapi dia tidak menyangka bahwa barang-barang yang dia keluarkan juga akan berubah dengan cara ini. Bahkan, ini lebih menakutkan daripada lelang-lelang lainnya. 2 miliar poin prestasi ditambah 2 pena suci tingkat yang mulia dan juga ditambah pelut listrik hantu laut sedalam 3 meter. Tiba-tiba muncul penawaran harga lagi. Saat ini lelang itu benar-benar heboh jika harga sebelumnya tidak dapat menggoyahkan penawaran Qin-Chen. Akan tetapi sekarang penawaran selanjutnya itu cukup untuk menggoyahkan penawaran Qin-Chen sebelumnya. Belut listrik hantu laut dalam itu jelas merupakan spesies berbeda di galaksi Bintang Neraka. Pastinya itu juga tidak jauh lebih lemah daripada kepiting lapis baja tebal 3 warna yang dikeluarkan oleh Qin-Chen. Pada saat ini Qin-Chen merasa terancam dengan penawaran yang baru saja dikeluarkan. Akan tetapi Qin-Chen tidak mau melepaskan gelang Fata Morgana virtual ini karena bagaimanapun juga efek yang dihasilkan dari baju besi Haotian jika ditambah dengan gelang Fata Morgana virtual ini, Qin-Chen yakin efeknya tidak akan sederhana. Dan penggabungannya pasti merupakan kekuatan baru bagi Qin-Chen. Oleh karena itu Qin-Chen pun mulai menawar lagi.
1,2 miliar poin prestasi, ditambah Raja Ikan Shen Guang 10 kati, ditambah kepiting berbaju tebal 3 warna 50 kati, dan juga ditambah 10 pil Dewa Surgawi dengan atribut 5 elemen yang berbeda. Kata Qin Chen. Dia menawar harga tingginya lagi, dan kali ini dia menambahkan secara langsung 200 juta poin prestasi dan juga langsung ditambah 10 pil surgawi dao ilahi. Boom! Seketika kotak-kotak di sana pun bergemuruh dan semua orang pun terkejut. Sebelumnya Qin Chen telah mengeluarkan 5 pil surgawi dao ilahi, akan tetapi sekarang Qin Chen telah menambahkan 10 pil lagi. Bagaimana orang ini bisa memiliki begitu banyak pil surgawi dao ilahi? Setelah keributan, tidak ada penawaran baru yang dikeluarkan di layar lebar lelang karena semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi dari tawaran Qin Chen sebelumnya. Dan selama orang yang memiliki gelang harta karun itu tidak bodoh, orang itu pasti akan memilih tawaran Raja Ikan ini. Setelah melihat tidak ada tawaran lainnya, wanita berbaju merah itu pun tersenyum dan berkata kepada semua orang yang hadir, "Semuanya tunggu pilihan terakhir." Suasana di lapangan pun tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Pada saat ini Qin Chen juga merasa gugup meskipun Qin Chen tahu bahwa tawarannya sangat menguntungkan. Akan tetapi Qin Chen juga sedikit tidak yakin. Sesaat kemudian saya pun melihat wanita berbaju merah itu mengangguk sambil tersenyum. Lalu dia tersenyum ke arah banyak kotak yang hadir. "Kami telah membuat keputusan. Selamat kepada teman yang menawar Raja Ikan Shen Guang. Gelang Fata Morgana ini menjadi milik Anda." Di dalam kotaknya, Qin Chen menghela napas lega dan pada akhirnya, gelang Fata Morgana itu pun jatuh ke tangan Qin Chen. Di dalam kotaknya, segera setelah Qin Chen mendapatkan gelang Fata Morgana ini, baju besi Hao Tian di tubuhnya pun memancarkan daya tarik yang kuat. Kemudian saya melihat bahwa cahaya pada gelang Fata Morgana itu dengan cepat langsung ingin menyatu dengan tubuh Qin Chen dan ingin bergabung dengan baju besi Hao Tian. Namun Qin Chen tidak membiarkan gelang itu berhasil menyatu. Sebaliknya, mata Qin Chen bersinar dan dia melemparkan gelang Fata Morgana itu ke dalam cakram Gyo Qian Kun dan mulai membakarnya dengan api pusi. Gelang Fata Morgana ini berasal dari pasar gelap. Siapa yang tahu jika ada batasan? Jadi Qin Chen tentu saja tidak berani menyerapnya dengan gegabah. Api yang membakar menyala dengan aura yang menakutkan itu terus-menerus memuntahkan gelang Fata Morgana spiritual ini dan tidak menemukan batasan apapun. Akan tetapi Qin Chen tidak menghentikan pembakarannya dan bahkan menggunakan kekuatan dunia di cakram Gyo Qian Kun untuk melihat dengan hati-hati. Dan Qin Chen pun masih tidak dapat menemukan sedikit pun jejak batasan apapun. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen tiba-tiba memikirkannya dan lalu melemparkan gelang Fata Morgana spiritual itu ke dalam air sungai bintang neraka yang telah Qin Chen ambil sebelumnya. Qin Chen yakin meskipun mungkin ada batasan di dalam gelang Fata Morgana ini, namun setelah direndam pada air sungai bintang neraka, diperkirakan gelang tersebut akan dihilangkan seluruhnya dari batasan. Begitu Qin Chen mengeluarkan gelang itu dari air, armor besi Hao Tian segera memancarkan daya tarik yang kuat dan saat berikutnya, gelang Fata Morgana spiritual ini pun muncul di tangan kanan Qin Chen. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa dia dan baju besi Hao Tian telah sepenuhnya terintegrasi dan Qin Chen tidak perlu memperbaikinya lagi karena keduanya benar-benar berpasangan. Kata Qin Chen, matanya berkedip dan dia tidak bisa berharap menemukan bagian lain dari baju besi Hao Tian di sini. Tetapi itu hanyalah sebuah gelang. Qin Chen yakin bahwa baju besi Hao Tian ini masih memiliki lebih banyak bagian lagi. Kemudian kesadaran nilai Qin Chen bergabung ke dalam gelang Fata Morgana itu. Dan Qin Chen menemukan bahwa gelang Fata Morgana itu memiliki struktur indah di dalamnya yang membuat Qin Chen merasa takjub. Dan ketika Qin Chen dengan cermat mempelajari gelang Fata Morgana spiritual ini, item lelang berikutnya di lantai lelang telah dimulai. Barang yang dilelang nampak sebuah pil. Pil itu bernama pil Earth Jun Dahuan. Itu sebenarnya adalah Great Return pil legendaris yang dapat menyembuhkan orang mati. Dan nama Earth Jun atau Yang Mulia Bumi itu hanya mewakili efeknya. Rumor mengatakan bahwa selama prajurit tersebut tidak mati di tempat, meskipun hanya ada satu napas atau hanya sisa jiwa, pil semacam ini dapat menariknya kembali dari gerbang hantu dan membuatnya hidup kembali. Dan juga di saat luka parah, pil ini dapat dikonsumsi untuk menyembuhkan semua luka. Seberapa burukkah pil ini?
Harta ini benar-benar membuat semua orang kembali terkejut lagi. Akan tetapi kemudian wanita berbaju merah itu pun menjelaskan bahwa pil ini sedikit rusak. Mendengar itu semua orang pun tiba-tiba merasa lega. Akan tetapi walaupun pil itu rusak, itu masihlah membuat banyak orang tertarik. Sekarang semua orang bisa mulai untuk menawar, dan harga awalnya tidak terbatas. Penawaran dimulai dari sekarang, kata wanita berbaju merah itu. Dia mengumumkan dan dia pun lalu menyingkir ke samping. Miliaran poin prestasi ditambah 2 pena suci tingkat yang mulia. 1,2 miliar poin prestasi ditambah 2 pena suci tingkat yang mulia. 1 miliar poin prestasi ditambah 100 ikan senguang juga ditambah batu ajaib. Suara-suara berbagai penawaran-penawaran yang tidak ada habisnya terdengar. Dan segera harta itu pun mencapai harga yang sangat tinggi. Adapun saat ini Qin Chen juga telah mendengar bahwa pil yang mulia bumi itu dapat mengembalikan pil tersebut. Akan tetapi Qin Chen tidak menawar pil tersebut. Dalam lelang ini Qin Chen sudah mendapatkan 3 harta karun. Dan jika Qin Chen menawar harta karun yang keempat, maka itu pasti Qin Chen akan menarik perhatian pasar gelap. Nomor kotak masing-masing sangatlah rahasia, tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Tetapi itu hanyalah orang luar. Namun, seluruh pasar gelap, Qin Chen percaya bahwa pasar gelap pasti mengetahui kotak mana yang telah mengambil harta karun tersebut. Oleh karena itu, Qin Chen tidak boleh menarik perhatian pasar gelap. Karena jika sampai menarik perhatian pasar gelap, maka Qin Chen akan benar-benar berbahaya.